Najwa Latifah dari Universitas Udayana yang pada kesempatan kali ini aku dipercaya sebagai MC untuk membawakan podcast perdana di BPS Kota Jayapura tahun 2024. Selamat datang di Podcast Shanti, cerita asli statistik episode 1. Saat ini Najwa gak sendiri nih teman-teman. Saat ini Najwa sedang ditemani oleh Bapak Jeffrey selaku Kepala dari Badan Pusat Statistik Kota Jayapura. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kemiskinan di Kota Jayapura itu sendiri. Nah, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS itu sendiri, kemiskinan di Kota Jayapura ini mengalami penurunan secara signifikan atau cukup signifikan yaitu di 3 tahun terakhir, mulai dari 2021 sampai dengan 2023. Nah, bagaimana nih Pak menurut pendapat Bapak atau pandangan Bapak sendiri mengenai fenomena yang terjadi di Kota Jayapura 3 tahun terakhir ini? Ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak hari ini dengan Najwa, mahasiswa MSIP yang ada datang di Kota Jayapura. Ini luar biasa sekali. Artinya ini program pemerintah di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengenal dunia kerja, dan sekarang mereka membuat suatu kegiatan podcast untuk mengenal lebih dalam kegiatan-kegiatan statistik kepada khalayak. Dan hari ini bicara tentang kemiskinan di Kota Jayapura. Ya, kita tahu bahwa Kota Jayapura dalam 3 tahun terakhir ini kemiskinan di Kota Jayapura mengalami penurunan dari 11% sampai sekarang sudah menjadi 10%. Ini luar biasa. Artinya ada interaksi atau kerjasama antara pemerintah untuk memberikan effort kepada masyarakat terkait dengan program-program untuk menurunkan angka kemiskinan. Kita tahu bahwa kemiskinan ini adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan kehidupannya, khususnya untuk kebutuhan dasar seperti masalah pendidikan, kesehatan, tapi yang paling utama adalah masalah pangan, makanan. Standar kemiskinan yang ditetapkan oleh PBB atau oleh pemerintah itu 1.200 kalori. Artinya kemampuan seseorang untuk melengkapi, mencukupi kebutuhan mereka itu dari situ. Jadi makanya setiap tahun BPS sering melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan data untuk mengukur angka kemiskinan dengan kegiatan namanya survei sosial ekonomi nasional. Di sana petugas-petugas BPS akan datang door to door, dari rumah ke rumah untuk menanyakan kondisi situasi masyarakat yang ada di lapangan. Sehingga dengan demikian kami BPS akan mengukur dengan data susunasi ini, BPS akan mengukur tingkat konsumsi masyarakat seperti apa. Apakah dalam konsumsi ini dia sudah mencukupi kebutuhan dasarnya, khususnya untuk makan 1.200 kalori. Jika di dalam pengukuran itu ada rumah tangga atau keluarga atau seseorang yang diukur masalah konsumsi makannya tidak mencukupi itu, ya dia sudah dikatakan sebagai rumah tangga atau keluarga miskin. Di samping itu kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan untuk membeli, dia punya kebutuhan misalkan terkait pusaka, mau beli dia punya baju kah, sepatu kah, ini juga diukur oleh BPS. Makanya ya BPS ini ibarat ini apa ya, kantor pintar, kalau Bapak bilang ini kantor pintar, yang dimana mengukur banyak hal, kebutuhan-kebutuhan orang itu kita ukur. Jadi dengan demikian kita akan tahu, pemerintah akan tahu sampai sejauh mana kemiskinan yang ada di Kota Jayapura. Nah, kalau misalnya nih kita membahas tentang faktor geografi dan infrastruktur di Kota Jayapura itu sendiri terhadap kemiskinan itu seperti apa ya Pak, bagaimana pandangan Bapak? Ya, Kota Jayapura ini kota besar ya, kota besar, dan kalau kota besar itu di mana-mana pasti orang yang mau mencari pekerjaan atau mau merubah kehidupannya pasti datang ke kota besar. Dan Jayapura merupakan pusat kota yang ada di Papua. Jadi orang-orang yang ada dari daerah-daerah sekitar, ya, dari Kerom, dari Kabupaten Jayapura, bahkan dari daerah pegunungan, itu bisa mencari kehidupannya di Kota Jayapura. Dan ya kita bersyukur bahwa kita di Papua ini atau di Jayapura ini begitu banyak masyarakat dari mana-mana datang ke Jayapura. Dan ini juga merupakan masalah yang serius untuk pemerintah Kota Jayapura, di mana dikatakan bahwa ada orang-orang yang miskin yang datang dari luar Papua yang datang ke Jayapura untuk memperbaiki dia punya kehidupannya. Ya, contoh misalkan orang-orang yang dari luar Papua ya, misalkan dari Jawa, dari Maluku, dari Makassar,
mereka datang ke sini untuk merubah hidup. Atau juga kalau misalkan secara internal, misalkan dari daerah pegunungan, orang-orang yang tinggal di pegunungan, mereka juga mungkin mau datang ke kota untuk memperbaiki atau merubah kehidupannya. Mereka datang berbondong-bondong untuk ke Jayapura untuk memperbaiki kehidupannya. Tapi faktanya apa? Orang-orang yang datang ini, mereka bukan saja orang-orang yang secara pendidikan itu mereka bagus. Ya mungkin dengan pendidikannya tidak seberapa, akhirnya mereka datang di sini akan menjadi beban buat pemerintah Kota Jayapura. Secara infrastruktur pemerintah Kota Jayapura sudah membenahi menata kota ini sedemikian bagus ya. Kita lihat jalan-jalan di Kota Jayapura ini sudah cukup bagus dan karena kecantikan dan kebagusan Kota Jayapura ini juga ya merangsang orang-orang yang dari luar untuk datang melihat Kota Jayapura. Kan Naga dari Bali ya datang ke Kota Jayapura, lihat keindahan Jayapura kan ya mungkin hampir sama dengan Bali ya, dengan keindahan pantainya, dengan keindahan lautnya. Ini juga merangsang orang untuk datang ke Kota Jayapura untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan pembangunan. Ya kita tahu bahwa 3 tahun terakhir ini pembangunan Kota Jayapura itu begitu masif ya. Kita belum menyelesaikan PON ya, PON Papua, di mana infrastruktur banyak yang dibangun di Kota Jayapura. Ada banyak hotel, ada banyak sarana-sarana olahraga. Ini yang membuat infrastruktur yang masif di Kota Jayapura, sehingga banyak orang yang datang di Jayapura untuk melihat atau untuk bekerja di Kota Jayapura untuk membangun Kota Jayapura. Dan ini yang juga menyebabkan tingkat kemiskinan kita akan menjadi tinggi. Barangkali orang-orang itu sampai di sini mereka sudah lihat nyaman di Jayapura, mereka sudah tidak mau pulang lagi ke daerahnya. Tapi mungkin orang dari Bali barangkali yang datang ke Jayapura bantu pembangunan infrastruktur di sini, lihat Jayapura seperti ini tidak mau pulang lagi. Ini salah satu penyebabnya. Oh, jadi seperti itu ya Bapak ya, tentang kondisi infrastruktur dan geografis di Kota Jayapura itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, di Papua sendiri ini kan sering terjadi atau ada isu-isu mengenai gejala-gejala sosial atau gejolak sosial seperti itu Pak. Apakah menurut Bapak itu akan berpengaruh terhadap kemiskinan itu sendiri atau tidak seperti itu? Ya, pasti ada hubungannya ya. Artinya, tadi Bapak sampaikan bahwa orang-orang yang datang ke Papua ini kan atau ke Kota Jayapura ini bukan orang yang mempunyai standar tinggi. Artinya mereka punya pendidikan yang bagus. Artinya orang-orang yang juga yang sedang mencari atau merubah hidupnya. Artinya gejolak sosial ini akan terjadi jika sesuatu yang ada di lapangan atau pemerintah tidak bisa mencukupi hal-hal standar untuk kebutuhan hidupnya. Ya kita tahu bahwa isu-isu sosial sekarang di Papua ya, khususnya di Papua terkait dengan pendatang atau orang asli Papua, bukan asli Papua, ini isu yang cukup yang cukup meresahkan menurut Bapak. Artinya kita sudah mulai bicara bukan Indonesia lagi, kita sudah berbicara tentang ada tanda kutip ada masalah ras. Ini rasis ya, itu tidak bagus ya untuk negara sebesar kita ini, apalagi di Kota Jayapura yang kemajemukannya seperti ini. Ya kita harap itu jangan sampai terjadi di Kota Jayapura. Terakhir tahun 2019 ini konflik yang masalah rasis itu terjadi dan itu cukup meresahkan kita semua yang ada di Kota Jayapura. Dan faktor kemiskinan ini juga menjadi salah satu penggeraknya. Ya kita tahu tadi bahwa penduduk miskin kita di Kota Jayapura ada 10%. Artinya apa? Di antara 10 orang yang berdiri pasti ada 1 orang yang miskin, atau 100 orang yang berkumpul dalam satu ruangan pasti ada 10 orang yang miskin. Ini suatu masalah serius. Artinya kalau masalah ini tidak disikapi, tidak diantisipasi oleh pemerintah, ya ini akan menjadi gejolak sosial yang cukup memberatkan dan bisa merasakan kita semua yang ada di Kota Jayapura. Oke, seperti itu ya Bapak ya, ternyata masalah sosial itu sangat besar sekali kaitannya dengan kemiskinan. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana nih langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi gejala-gejala sosial tersebut, dan apa sih Bapak nih sebagai warga lokal nih kan ya, asli Papua sendiri nih, bagaimana langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan atau bersama pemerintah mungkin melakukan kolaborasi seperti itu untuk mengurangi atau mengurangi angka kemiskinan itu sendiri. Oke, baik ya. Kota Jayapura sendiri sudah banyak hal ya. Artinya program-program pemerintah untuk pengurangan kemiskinan sudah dari pusat sampai ke daerah sudah sangat masif dan banyak. Kita lihat ada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Jayapura. Tetapi untuk kita yang ada di Kota Jayapura ini ada hal yang menarik. Artinya kita tahu bahwa yang miskin itu bukan hanya
orang pendatang atau orang asli Papua. Dan sebagian besar orang yang ada di yang tadi 10% tadi ya. Baru-baru ini saya mendengar bahwa ada rencana pemerintah kota khususnya untuk bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan untuk orang-orang asli Papua. Dan ini ada rencana ke depan untuk nanti ada penanggulangan kemiskinan untuk orang asli Papua dengan mengadakan pengumpulan data-data orang asli Papua. Dan ini langkah-langkah strategik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan angka kemiskinan. Tapi kita juga tahu bahwa saat ini di Kota Jayapura juga ada bantuan-bantuan kesehatan ya, dibilang bantuan kesehatan untuk orang asli Papua, baik nanti orang-orang Papua yang membutuhkan pengobatan itu bisa langsung dibiayai oleh pemerintah dengan kartu sehat baik. Atau juga kalau secara keseluruhan orang-orang Papua yang ada kartu Papua sehat ini juga menjadi bagian untuk bagaimana untuk pengentasan kemiskinan di Kota Jayapura. Tapi hal ini pun masih, Bapak rasa masih belum cukup cukup masif atau belum mendorong bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan itu lebih tajam lagi. Ya, misalkan kita tahu kemarin beberapa waktu lalu ada program presiden baru ya, dia mau menurunkan memberikan bantuan makanan untuk ini juga satu program yang baik. Apakah mungkin di Kota Jayapura bisa juga menyikapi itu untuk memberikan bantuan makanan untuk anak-anak sekolah atau mungkin balita-balita atau orang-orang di Papua yang baru lahir atau untuk gizinya bagaimana diperhatikan supaya dengan gizi yang baik ya berarti keluarga miskin yang ada di Kota Jayapura menyangkut masalah gizi ini bisa mengatasi. Iya, seperti itu ya Bapak ya. Oke, tadi itu kan yang Bapak jelaskan tadi mengenai bagaimana pemerintah itu menanggulangi kemiskinan di Kota Jayapura ini. Yeah. Nah, selanjutnya untuk sektor swasta nih Pak, bagaimana pandangan Bapak melihat sektor swasta ini ikut serta dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Jayapura ini? Ya, ini ya sektor swasta berarti peran pemerintah juga harus ada di sana. Artinya pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa ada sektor-sektor bisnis atau sektor-sektor yang juga ingin menyerap pasar tenaga kerja yang ada di Kota Jayapura, sehingga itu akan mengurangi angka kemiskinan. Kita tahu sekarang bahwa angka pengangguran kita cukup tinggi di Kota Jayapura. Artinya tidak mungkin lah orang-orang yang datang ke Kota Jayapura ini ya terserah di pasar kerja pemerintahnya, tapi sektor swasta juga harus mengambil peran penting ini karena ini terkait dengan bagaimana untuk mengatasi kemiskinan. Ya kita lihat di Kota Jayapura ini banyak sekarang tumbuh ya, sekarang sedang tumbuh di mana-mana, misalkan contoh kafe-kafe ya, kafe-kafe kecil ini juga salah satu cara untuk menyerap tenaga kerja orang-orang yang bekerja di sektor perekonomian ini untuk bisa masuk di sektor menurunkan angka kemiskinan tadi. Dan juga misalkan ada izin-izin yang harus pemerintah juga harus berikan kepada sektor swasta, jangan meredam ya, artinya contoh misalkan ada pembukaan untuk klub-klub misalkan klub-klub atau misalkan untuk klub malam atau biliar atau apa, ini pemerintah juga harus mendorong itu lebih kuat ya, artinya supaya izin-izin itu jangan dipersulit, dipermudah supaya ini juga bisa mendorong masyarakat kerja yang ada di Kota Jayapura. Di samping itu juga sektor-sektor belanja lain, misalkan kita tahu bahwa dalam pasar perekonomian kita ada sektor-sektor yang belum merambah atau belum diamati atau belum dihitung oleh pemerintah, misalkan terkait dengan perdagangan online. Perdagangan online ini kan pertumbuhannya cukup masif di Kota Jayapura, dan kami di BPS sendiri sedang menghitung atau sedang mengukur proses transaksi perekonomian dan transaksi keuangan yang diberikan dari pasar online ini. Dan kalau ini bisa masuk menjadi suatu bagian yang harus dikerjakan oleh masyarakat, ini juga akan mengurangi angka kemiskinan. Bagaimana seseorang yang dia mungkin tidak punya modal atau dia punya modal yang kecil, tapi dia bisa memesan barang secara online dan barang itu sampai di Jayapura dan langsung disebar kepada masyarakat atau dijual dengan harga yang murah atau mungkin harga yang ini juga harus diamati oleh pemerintah. Jangan sampai nanti pasar-pasar atau sektor swasta ini tidak diperhatikan sehingga tidak memberikan catatan yang masif untuk penghitungan angka-angka yang akan dihitung oleh BPS. Oke, baik Bapak. Tadi kan kita sudah membahas mengenai peran dari sektor pemerintah dan sektor swasta itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana ini feedback masyarakat itu sendiri terhadap
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh sektor pemerintah dan sektor swasta ini sendiri Bapak? Iya, baik. Ya, namanya orang tidak mengatakan miskin ya. Jadi ada effort, mereka sendiri punya upaya-upaya untuk bagaimana memperbaiki kehidupannya untuk tidak miskin. Nah, kita tahu bahwa di Papua ini, khusus orang di Papua ya, mereka tidak mau dikatakan miskin. Nah, mereka bilang saya punya tanah, saya punya kebun, saya punya punya piaraan, misalkan ada ternak, ya mereka punya. Ya, tapi dari kategori miskin kan sudah jelas bahwa keterpenuhan masalah pangan untuk dia punya gizi itu kan kita sudah hitung dan ukur, dan bagaimana juga kondisi perumahannya seperti apa. Dan puji Tuhan di Jayapura ini tadi bahwa orang itu tidak mau dikatakan miskin. Jadi memang ada upaya-upaya yang juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk bertahan atau memperbaiki kehidupannya. Mereka juga tidak mau mendapat bantuan dari keluarga atau orang lain untuk memperbaiki kehidupannya. Kita tahu bahwa mereka juga punya upaya-upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kehidupannya. Jadi misalkan mereka punya lahan-lahan yang mereka banyak, ada yang bertani, ada yang ataupun kalau tidak bertani dia misalkan ada punya modal sedikit, dia pergi beli barang dari pasar dan dia menjualnya di tempat lain. Jadi ada transaksi bisnis yang dilakukan oleh keluarga yang kita kategorikan. Jadi tetap ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh swasta, tapi juga oleh keluarga-keluarga yang kita kategorikan. Ada upaya, ada effort. Demikianlah podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey yang telah membuka wawasan kita terhadap kemiskinan di Kota Jayapura ini sendiri. Semoga bermanfaat dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan terutama di Kota Jayapura ini sendiri. Baiklah, sekian podcast hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Hente Cahi Yonomi Temarni Haset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyam deh. Wanyam. Udah roh. Grogi. Bentar. Action. Ini bapaknya yang buka atau saya yang buka? Grogi, Pak. Dilihat ini. Santai. Dulu deh, Pak. Oke. Aman. Dilihat ini. Santai. Tes dulu ya.